Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rivaldi dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 18. Di video ini, saya akan membahas dan menjawab latihan 5.1 pada mata pelajaran kimia mengenai asam dan basa. Terima kasih. Nomor 1. Bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Ada 3 cara mengenali larutan asam atau basa. Cara yang pertama yaitu menggunakan kertas lakmus. Larutan yang bersifat asam akan memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus apabila dicelupkan. Yang kedua, dengan pH meter. pH di bawah 7 dikatakan asam, sedangkan pH di atas 7 dikatakan basa. Yang ketiga yaitu berdasarkan ciri-ciri. Larutan bersifat asam apabila dicicipi memiliki rasa masam, sedangkan larutan bersifat basa memiliki rasa yang pahit dan licin bila dipegang. 2. A. Apa yang dimaksud indikator asam basa? Indikator asam basa yaitu senyawa kompleks yang dapat berubah jika terjadi perubahan pH atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa tanpa mempengaruhi nilai pH. Yang B yaitu jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama jawabannya itu stabil. Mengapa begitu? Karena senyawa yang digunakan sebagai indikator asam basa harus stabil. Sebab jika senyawa tidak stabil, dengan adanya perubahan pH dikhawatirkan akan mengubah nilai pH. Stabil dalam arti tidak merubah nilai pH. Jawaban yang kedua yaitu memiliki perubahan warna. Karena dengan adanya perubahan pH, maka senyawa indikator harus ikut berubah warnanya pada pH tertentu. Perubahan ini tergantung pada senyawa atau indikator tertentu. Nomor 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama, kembang sepatu. Yang kedua, kol ungu. Yang ketiga, kunyit. Yang keempat, daun pandan. Yang kelima, bunga kertas. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air sehingga konsentrasi ion H+ di dalam air meningkat. Contohnya HCl, HNO3, H2SO4. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air sehingga konsentrasi ion H- di dalam air meningkat. Contohnya yaitu NaOH, KOH, dan CaOH2. 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. Poin pertama yang A yaitu HNO3, yang B H2CO3, yang C CH3COOH, yang D NH4OH, yang E CaOH2. Sebenarnya untuk mengerjakan 5 ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu yang asam ini dan untuk yang basa ini. Jawabannya yaitu yang A adalah HNO3 jadi H+ ditambah NO3-. Yang B H2CO3 jadi 2H+ ditambah CO3 2-. Yang C jadi CH3COOH jadi H+ ditambah CH3COO-. Yang D NH4OH jadi NH4+ ditambah OH-. Yang E CaOH2 jadi Ca2+ ditambah 2OH-. 6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam lemah adalah asam yang derajat ionisasinya kecil dan sedikit menghasilkan ion H+. Contohnya yaitu HCOOH, CH3COOH, dan HF. Sedangkan asam kuat adalah asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Asam kuat
Di antaranya yaitu HCl, H2SO4, dan HNO3. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Asam adalah pemberi atau donor proton, sedangkan basa sebaliknya yaitu penerima atau akseptor proton. Nomor 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. Di sini terdapat 5 persamaan reaksi. Yang kita akan bahas, kita ambil aja dari bagian A-nya. A, H2O berkedudukan sebagai asam, NH3 berkedudukan sebagai basa, NH4 berkedudukan sebagai asam konjugasi, dan OH- berkedudukan sebagai basa konjugasi. H2- yang sebagai berkedudukan sebagai asam memberi 1H+ ke OH- yang kedudukannya sebagai basa konjugasi. NH3 yang berkedudukan sebagai basa menerima 1H+ dari NH4+ yang berkedudukan sebagai asam konjugasi. Jelaskan pengertian asam basa menurut G.N. Lewis dan berikan contohnya. Asam Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dan mempunyai orbital kosong. Sedangkan basa Lewis adalah zat yang dapat menyumbang atau memberi pasangan elektron bebas dan mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu pembentukan ion hidronium H3O+ dari H2O ditambah H+. Nomor 10. Kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kelebihan dari Arrhenius yaitu mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibandingkan teori-teori sebelumnya. Sedangkan, kelebihan dari Bronsted-Lowry yaitu dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada reaksi air. Yang terakhir yaitu kelebihan dari Lewis, yaitu dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, serta dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. Yang ditanyakan itu yang ada A yaitu CH3COOH dan yang B NaOH. Kita mulai saja dari yang pertama yang A CH3COOH yaitu bersifat asam. Bila dilarutkan dalam air, senyawa CH3COOH akan mengalami reaksi CH3COOH ditambah H2O jadi H3O+ ditambah CH3COO-. Asam konjugasi berupa H3O+, sedangkan basa konjugasi berupa CH3COO-. Terus yang B-nya NaOH bersifat basa. Bila dilarutkan dalam air, senyawa NaOH akan mengalami reaksi NaOH ditambah H3O plus jadi Na plus ditambah 2H2O. Asam konjugasi dan basa konjugasinya berupa H2O. 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4- dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Langsung saja ke sini. H2 reaksi ini. H2PO4- ditambah H2O jadi H3PO4 ditambah OH-. Pada reaksi itu, H2PO4- bersifat sebagai basa karena menerima proton dari H2O dan mempunyai bentuk H3PO4. Reaksi selanjutnya yaitu H2PO4- ditambah H2O jadi HPO42- ditambah H3O+. Pada reaksi itu, H2PO4- bersifat sebagai asam karena mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga terbentuk HPO42-. Nomor 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut ini. Poin yang A yaitu HCO3- ditambah H2O jadi CO3 2- ditambah H3O+.
Yang poin B-nya yaitu HCO3- ditambah H2O, jadi H2CO3 ditambah OH-. Pertanyaannya itu, tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. Langsung saja, reaksi pertama yang A yaitu HCO3- berkedudukan sebagai asam, ditambah H2O berkedudukan sebagai basa, CO32- berkedudukan sebagai basa konjugasi, dan H3O+ berkedudukan sebagai asam konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi HCO3- dan juga CO32-. Selanjutnya yang B yaitu HCO3- berkedudukan sebagai basa, H2O berkedudukan sebagai asam, H2CO3 berkedudukan sebagai asam konjugasi, dan OH- berkedudukan sebagai basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasinya yaitu H2O dan OH-. Nomor 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada reaksi CO2 ditambah H2O jadi H2CO3. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut, tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa. CO2 jika digambarkan seperti ini dan memiliki sifat asam karena menerima donor elektron sehingga bersifat asam. Sedangkan H2O jika digambarkan bakal seperti ini dan memiliki sifat basa karena mendonorkan pasangan elektron sehingga bersifat basa. 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton.